换一代天才。山上有一头大清流，没成吧？公子，钟声又响了。 Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler Donghua yang berjudul Tales of Herding Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Kinmu yang berhasil menemukan banteng hijau, dan ternyata banteng itu merupakan binatang kultivator, yang memiliki kekuatan tubuh luar biasa. Banteng itu bertanya pada Kinmu yang mengawasinya, "Siapakah kau sebenarnya?" Kinmu memberikan salam hormat pada banteng itu, namun banteng hijau yang kesal langsung menyerang Kinmu. Oleh karena itu Kinmu pun memilih untuk pergi dari sana. Kemudian Kanselir Bashan bertanya pada banteng miliknya itu, apakah yang telah terjadi, karena sebelumnya ia telah mendengar adanya keributan. Banteng itu memberitahu, jika ada seseorang yang telah menyusup. Mendengar hal itu tentu membuat Kanselir Bashan menjadi kesal, dan ia bertanya lagi, siapakah penyusup tersebut? Banteng hijau menjelaskan jika orang itu membawa rubah. Kanselir Bashan menyadari bahwa penyusup itu adalah Kinmu, oleh karena itu ia berniat untuk menghukum Kinmu. Kinmu kini berlari menuju tempat Patriark Muda, dan rupanya Patriark Muda hanya tinggal di sebuah rumah sederhana, yang hal itu tentu membuat Kinmu terkejut. Kinmu bertanya, mengapa biara petir agung memblokir gerbang? Dan apakah Akademi Kekaisaran sangat lemah, sampai-sampai banyak sekte yang berani menentangnya? Patriark Muda justru merasa kesal dengan kelakuan Kinmu, sebab bukannya melawan Fauzi yang sudah memblokir gerbang, Kinmu justru malah bepergian ke atas gunung. Kinmu menjawab, mengapa harus aku lagi yang melawan para penentang, padahal sebelumnya aku sudah bertarung melawan Daoshi. Kinmu bertanya lagi, mengapa kita tidak memblokir gerbang dari sekte-sekte mereka, dan ia sendiri bersedia menjadi penantang bagi sekte lain, karena menurutnya hal itu akan sangat menyenangkan. Patriark Muda menjadi semakin kesal, karena Kinmu selalu menganggap remeh banyak hal, oleh karena itu ia pun segera menyuruh Kinmu untuk pergi dari sana. Xin berpindah ke Kaisar Yan Feng yang ingin menjadikan Gulinuan sebagai Kanselir Agung, sebab Patriark Muda sebentar lagi akan pensiun sebagai Kanselir Agung Kekaisaran. Meskipun begitu Kaisar Yan Feng mengingatkan, agar Gulinuan tidak boleh mengecewakannya, sebab jika kinerja buruk maka dia akan dihukum mati. Kemudian terlihat Kinmu yang berniat untuk meracik racun, sebab sebelumnya ia gagal menangkap banteng hijau, dan kali ini ia ingin meracuni banteng tersebut untuk menangkapnya. Kinmu meminta bantuan pada Hulinger, sebab yang paling penting dalam proses meracik racun, adalah langkah penutupan tungku. Karena racun yang dibuatnya merupakan racun kelas atas yang sangat kuat, bahkan seorang kultivator di ranah yang lebih tinggi akan terkena efeknya. Saat Kinmu sedang bersiap-siap untuk meracik racun, ia bertemu dengan para tabib dari Kekaisaran Yankang. Para tabib meminta bantuan agar Kinmu mau memberikan pelajaran bagi mereka, namun Kinmu menolak permintaan itu, karena dirinya harus meracik racun terlebih dahulu. Para tabib meminta izin agar diperbolehkan melihat peracikan itu, Kinmu pun mengizinkan mereka untuk melihat prosesnya. Kinmu segera memulai proses peracikan racun, dan ia melakukan semua prosesnya dengan cukup mudah, sebab dirinya telah belajar langsung dari kakek apoteker. Setelah Kinmu berhasil membuat racun itu, ia pun segera menyimpannya baik-baik, sementara para tabib begitu terpukau melihat kemampuan Kinmu. Setelah itu Kinmu berniat untuk pergi menuju tempat banteng hijau, sedangkan para tabib yang telah mendapatkan ilmu dari Kinmu, kini mereka ingin membuat racun yang sama, seperti yang telah dibuat oleh Kinmu sebelumnya.
Beberapa tabib kekaisaran menyalakan api bawah tanah, dan memakai teknik tangan, sambil mengelilingi tungku batu untuk memurnikan obat. Saat itu banyak cendekiawan datang ke aula penyembuhan agung untuk mendengar ceramah, tapi para tabib sibuk menyempurnakan obat. Baru-baru ini akademi sempat dihadang oleh Daozi dari Sekte Dao, dan Fozi dari Biara Petir Agung, membuat banyak orang terluka, sehingga mereka sadar betapa pentingnya aula ini. Para cendekiawan merasa kagum, melihat gerakan teknik tangan para tabib yang begitu sempurna, bagaikan kupu-kupu menari di sekitar api tungku dengan tenang dan bijak. Para tetua berhenti, menarik tangan mereka, menunggu tungku batu mendingin. Tabib kekaisaranku mencoba memberi contoh teknik tangan, lalu tabib istana berkata, kalau gagal tidak apa-apa, kita akan mencoba menyempurnakannya lagi. Tabib istana Yu membuka tutup tungku, aroma harum langsung menyerbak, ia tersenyum lebar, tapi tiba-tiba terjatuh ke tanah dengan senyum aneh yang membeku di wajahnya. Tabib kekaisaran Yu dan seorang tabib lainnya ikut tersenyum lalu terjatuh pingsan. Para cendekiawan yang melihat terkejut, ada yang ingin menolong, ada juga yang hendak lari. Namun tiba-tiba tubuh mereka sendiri terasa hilang, lalu satu persatu jatuh ke lantai. Bahkan mata, telinga, kepala pun seolah lenyap, embrio roh lumpuh, dan ki vital mereka seakan membeku. Seseorang berteriak, orang-orang di aula penyembuhan tertinggi diracuni. Beberapa cendekiawan di luar aula segera sadar dan memanggil direktorat, sementara yang lain masuk untuk menyelamatkan. Namun begitu mencium bau harum, mereka juga ikut pingsan. Tak lama kemudian, biksu Faking dari aula Azure datang membawa beberapa biksu. Mereka menyerbu masuk, tapi satu persatu dari mereka kehilangan kesadaran dan terjatuh. Biksu Faking yang lebih kuat sempat bertahan, namun begitu sampai di pintu aula, ia pun akhirnya tetap tumbang. Beberapa cendekiawan mencoba menolong biksu Faking, tapi setelah mencium aroma harum mereka pun roboh satu persatu. Teriakan minta tolong terdengar, namun sebelum ada yang sempat mendekat, semuanya jatuh tanpa peringatan. Kabar cepat menyebar, ke kediaman cendekiawan seni ilahi dan kediaman bangsawan, membuat banyak orang bergegas. Bahkan kawan-kawan yang tadinya melawan Fozi terpaksa meninggalkannya demi menyelamatkan rekan mereka. Kanselir Basan juga datang, tapi yang ia lihat hanyalah ratusan cendekiawan dan direktorat yang tergeletak di depan balai penyembuhan tertinggi. Racun bernama Los Fragrance sudah menyebar luas, para direktorat berdiri pucat, wajah mereka berubah serius. Taois Shou Feng dari aula elemen arai segera maju, menangkap angin dengan lengan bajunya dan berkata, racun ini sangat kuat, satu-satunya cara menyelamatkan orang adalah melenyapkan gas beracun ini. Dua angin kencang keluar dari lengan Taois Shou Feng dan bertiup ke aula penyembuhan. Wajah Kanselir Basan berubah, ia berteriak, jangan menghirup oksigen dan tahan napas. Tapi peringatan itu sudah terlambat, aroma Los Fragrance menyebar ke segala arah. Para cendekiawan roboh satu persatu dengan tubuh kaku, sedangkan para direktorat yang lebih kuat masih bisa bertahan, tapi anggota tubuh mereka mati rasa, kaki lemas, dan energi vital melemah. Kanselir Basan segera mengusir racun dari tubuhnya dengan roh vital, namun ketika menoleh, ia hanya melihat gelombang cendekiawan berjatuhan. Dirinya juga berpikir apakah ini akhir dari Akademi Kekaisaran. Kesedihan melanda, aroma beracun itu bisa menyebar ke seluruh Akademi Kekaisaran, hanya belasan orang dengan kultivasi tinggi yang mampu menahan dan mengeluarkannya dari tubuh. Tempat suci nomor 1 dunia itu kini penuh orang yang pingsan karena aroma aneh. Seseorang bergumam, racun macam apakah yang disempurnakan para tabib tua ini? Padahal Los Fragrance bukan racun, hanya obat bius yang akan hilang dalam 2 hingga 4 jam. Tiba-tiba sebuah labu botol melayang ke langit,
menghisap seluruh aroma yang menyebar dari puncak hingga dasar gunung. Angin kencang bertiup, dan tak lama racun itu pun lenyap. Kanselir Basan menghela napas lega, untung ada Kanselir Agung, kalau tidak seluruh gunung sudah tertelan badai ini. Kanselir Basan merasa sedih, saat melihat deretan mayat di depan aula penyembuhan. Tiba-tiba terdengar tawa, "Basan, kenapa kau menangis, padahal mereka tidak mati?" Ia terkejut, lalu memeriksa napas orang-orang itu, ternyata mereka masih hidup. Patriark muda datang dan berkata, "Jika ini ulah Raja Racun, aku tahu siapa pelakunya." Bocah itu makin tak terkendali. Kanselir Basan merasa ragu sambil berkata, "Kanselir Agung, ku dengar ada tabib istana yang celaka saat meracik obat." Patriark itu mencibir, "Tabib istana tak mampu meracik obat bius sekuat ini. Pasti bocah itu alias Kinmu yang meraciknya, lalu membuat semua orang lumpuh, termasuk dirinya sendiri." Saat ia bicara, matanya tiba-tiba melebar menatap ke arah tertentu dengan tajam. Kanselir Basan ikut menoleh, matanya juga membesar karena terkejut. Mereka melihat Kinmu yang kembali dari gunung belakang, sambil menyeret banteng hijau besar yang lumpuh dengan kaki terikat. Di atasnya ada seekor rubah putih kecil. Kinmu tertegun melihat tanah penuh mayat, lalu ketika melihat Kanselir Basan dan Patriark muda, wajahnya berubah panik. Ia segera melempar banteng hijau, meraih rubah, dan mencoba kabur. Kanselir Basan sangat kesal melihat hal itu, dan ia pun segera mengejar Kinmu, sebab Kinmu sudah melumpuhkan banteng kesayangannya. Kinmu belum sempat lari jauh ketika kerah bajunya dicengkeram, sekejap kemudian pandangannya berubah, dan ia sudah berdiri di depan aula penyembuhan. Kinmu menunduk melihat rubah putih di sampingnya, dan rubah itu ikut tenang menatap kaki depannya. Patriark muda yang marah berteriak, berdiri di sudut tembok. Kinmu dan Hu Linger patuh berjalan ke sudut tembok, sementara Patriark muda berjalan mondar-mandir dengan wajah muram, lalu membentak, "Siapa yang membuat racun ini?" Kinmu menjawab tenang, "Banteng itu aku lumpuhkan, tapi soal para cendekiawan dan kanselir yang pingsan, aku tidak tahu." Patriark muda menatap serius, "Bagaimana cara menyembuhkannya?" Kinmu menjawab jujur, "Tidak perlu disembuhkan. Tunggu sebentar saja, maka mereka akan pulih." Patriark muda menuding Kinmu, "Baru beberapa hari di akademi, kau sudah bikin kacau, cendekiawan kau pukuli, rumah kau robohkan, bahkan direktorat Ling Yun kau hancurkan. Sekarang tunggangan Kanselir Basan kau lumpuhkan, lalu seluruh aula penyembuhan juga hampir kau binasakan. Apa berikutnya? Membunuh semua orang di ibu kota." Kinmu menjelaskan, "Tungku sekecil itu mana bisa memurnikan begitu banyak racun Lost Fragrance, yang melumpuhkan semua orang jelas bukan buatanku." Patriark muda terdiam sejenak lalu berkata, "Kalau begitu, kenapa kau lumpuhkan banteng Kanselir Basan?" Kanselir Basan sendiri mendekat dengan penasaran, "Benar, kenapa kau melumpuhkan bantengku?" Kinmu beralasan, "Jika aku ingin mengambil sayuran di kebun Anda." Dan pada akhirnya spoiler untuk episode kali ini pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.